Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih semangat kan belajar dari rumahnya? Hari ini kita akan belajar Mulok Dawet Ayu Banjarnegara. Bab 1. Membuat Dawet Ayu Banjarnegara. Apa sih Dawet Ayu Banjarnegara? Dawet Ayu Banjarnegara merupakan minuman khas Kabupaten Banjarnegara. Mari kita belajar bahan dasar Dawet Ayu Banjarnegara. Yang pertama, tepung sagu aren atau pati tulang. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu tepung sagu aren? Tepung sagu aren berasal dari pohon aren. Pohon aren mirip dengan pohon kelapa. Pohon aren memiliki buah yang kecil-kecil, sedangkan pohon kelapa memiliki buah yang besar-besar. Untuk membuat tepung sagu aren, pohon aren harus diapakan ya? Coba bagaimana proses membuat sagu aren? Pohon aren harus ditebang dan dipotong-potong. Kemudian dibelah dan diambil daging batangnya. Lalu diproses menjadi tepung sagu aren. Tepung sagu aren sering disebut juga roti gelang. Bahan yang kedua yaitu tepung beras. Tepung beras merupakan tepung yang berasal dari beras. Beras direndam selama kurang lebih 10 jam. Butiran-butiran beras kemudian digiling halus. Terbentuklah tepung beras. Tepung beras digunakan sebagai bahan campuran agar cendol terasa lebih kenyal. Bahan yang ketiga adalah gula aren. Gula aren berasal dari nira pohon aren. Gula aren rasanya sangat manis. Para petani gula aren mengambil nira tiap pagi dan sore hari. Nira direbus hingga mengental lalu dicetak. Gula akan mengeras sesuai dengan cetakan. Gula aren ini sangat cocok digunakan sebagai pemanis terutama pada Dawet Ayu Banjarnegara. Bahan yang keempat yaitu santan kelapa. Santan kelapa berasal dari buah kelapa ini. Santan ini bisa kita peroleh dengan mengambil daging buah kelapa. Daging buah kelapa kita parut dengan parutan. Kemudian diberi air, diperas, dan disaring sehingga menghasilkan santan. Bahan yang kelima yaitu daun pandan. Daun pandan adalah daun berwarna hijau dan baunya wangi. Biasa digunakan untuk memasak dan pewarna pada dawet ayu. Bahan campuran Dawet Ayu Banjarnegara. Pada minuman Dawet Ayu Banjarnegara terdapat bahan campuran agar rasa yang diciptakannya menjadi lebih nikmat. Bahan yang pertama yaitu buah nangka. Kalian tahu kan buah nangka? Buah nangka ini memiliki harum yang khas sehingga jika dicampurkan dengan gula aren atau jeruk akan menghasilkan wangi yang sangat nikmat. Selain buah nangka, bisa juga dicampur dengan buah durian. Buah durian juga akan menambahkan cita rasa pada Dawet Ayu Banjarnegara menjadi lebih nikmat. Mari berlatih. Agar kalian dapat memahami materi yang sudah kita bahas, coba kerjakan tugas di bawah ini di buku tugas kalian ya.
Pada bab 1 kita sudah belajar bahan-bahan apa saja untuk membuat dawet ayu Banjarnegara. Untuk kedua, kita akan belajar mengenal alat membuat dawet ayu Banjarnegara. Alat-alat pembuat dawet ayu Banjarnegara dan seksinya. Yang pertama ada parut. Nah, ini bentuk dari parut ya anak-anak. Ada parut aluminium, ada juga parut dari kayu. Parut ada yang terbuat dari aluminium dan kayu. Parut memiliki permukaan yang tajam. Parut berfungsi untuk memarut kelapa. Alat yang kedua adalah panci. Panci adalah alat untuk merebus bahan makanan. Alat ini terbuat dari aluminium. Panci memiliki bentuk yang bulat. Di sebelah kanan dan kiri memiliki pegangan. Pegangan berfungsi untuk mengangkat panci. Di atas panci terdapat pegangan hitam yang terbuat dari karet atau plastik agar ketika diangkat tutupnya tidak panas. Alat yang ketiga yaitu saringan. Saringan berbentuk bundar, berbahan aluminium atau plastik dan kain. Berfungsi untuk menyaring santan dan tepung. Alat yang keempat yaitu irus. Irus merupakan alat yang terbuat dari tempurung kelapa. Irus berfungsi sebagai pengaduk cendol. Alat ini masih tradisional karena terbuat dari bahan alami. Bahan yang kelima yaitu baskom. Baskom berbentuk bulat dan terbuat dari plastik. Baskom dapat digunakan untuk mencampur tepung, tempat santan, dan tempat menampung hasil cetakan cendol. Alat yang keenam yaitu cetakan cendol. Ada berbagai macam cetakan cendol. Untuk membentuk cendol yang panjang menggunakan alat. Alat tersebut adalah cetakan cendol. Cetakan cendol memiliki berbagai bentuk. Yang ketujuh yaitu toples. Toples terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya pun sangat bervariasi. Toples berfungsi sebagai tempat santan atau jurung. Setelah kita mempelajari bahan dasar dan alat membuat dawet ayu Banjarnegara, mari kita lanjutkan materinya yaitu pada bab 3 mengenai cara membuat dawet ayu Banjarnegara. Komposisi dawet ayu Banjarnegara. Yang pertama yaitu cendol. Cendol berasal dari tepung sagu aren. Cendol berwarna hijau. Warna hijau berasal dari campuran daun pandan. Cendol memiliki tekstur yang kenyal. Cara membuat cendol. Pertama, aduk tepung sagu aren dan tepung beras dengan setengah bagian air. Rebus air sisanya dengan kapur sirih, air daun suji, dan garam dapur. Kemudian, tuang larutan tepung, aduk sampai mengental. Siapkan ayakan cendol. Letakkan di atas baskom yang sudah berisi air es. Yang kedua yaitu santan. Santan berasal dari buah kelapa yang diparut, kemudian diberi air dan diperas untuk diambil sarinya. Cara membuat santan. Kelapa diparut, lalu parutan kelapa dicampur dengan air dan diremas-remas hingga keluar sarinya, atau sarinya tersebut disebut dengan santan.
Sediakan baskom yang bersih untuk menampung santan, kemudian saring dengan santan santan. Jadilah santan yang sudah siap untuk campuran dawet ayu. Yang ketiga yaitu juruh. Juruh terbuat dari gula aren, warna coklat kemerah-merahan dan rasanya sangat manis. Cara membuat juruh. Gula aren dipotong tipis-tipis menggunakan pisau, lalu direbus airnya, kemudian dimasukkan gula aren yang sudah dipotong, aduk perlahan dan tunggu hingga gula larut. Masukkan daun pandan, tunggu sampai layu sekitar 2 menit, angkat dan diamkan sampai dingin. Setelah bahan-bahan dawet ayu Banjarnegara siap, maka harus diracik agar tampilannya sangat cantik. Nah, bagaimana cara meracik dawet ayu Banjarnegara? Pertama, siapkan gelas bersih, tuangkan cendol sebanyak 1 irus, masukkan santan sebanyak 2 irus takaran, ambil juruh dan masukkan ke dalam gelas sesuai selera, masukkan sendok dan sedotan cendol, kemudian tambahkan es agar lebih segar. Dan terakhir, dawet ayu Banjarnegara siap disajikan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara membuat dawet ayu Banjarnegara? Kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama saudara atau orang tua kalian. Jangan lupa untuk di-share ya rasanya nanti bagaimana. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa dalam pembelajaran video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.